Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya TV Lebaran akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburannya, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sedang telusupan ya. Ini berada di sepanjang Sungai Winongo ya. Tepatnya berada di dekat kampung yang punya toponim nama itu yang menurut TV Lebaran bukan penamaan yang sembarangan ya. Namanya adalah Dusun Kebun Dalem. Kebun itu menurut TV Lebaran ya bermakna kayak sebuah taman atau ya kebun ya. Terus Dalem itu adalah penamaan dari tokoh yang mungkin dahulu kala tokoh ini adalah tokoh yang bernuansa ningrat ya, atau bernuansa keraton atau kerajaan ya, yang kemungkinan besar beliau ini pernah melakukan perjalanan dan bersinggah sementara di Kebun Dalem ini ya. Dan dibuktikan di sekitar sini ditemukan sebuah tatanan batu bata besar atau batu bata kuno yang kemungkinan besar ini juga menandai bahwa di sini pernah terdapat sebuah kehidupan sosial kuno ya yang pernah eksis di tempat ini. Dan kali ini saya akan mencoba menyusuri Sungai Winongo ini di sekitar toponim Kampung Bundalem ini ya. Kira-kira kita akan menemukan apa, atau jangan-jangan kita nanti akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap ya. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan sebenarnya lokasi yang akan kita kunjungi ini sebenarnya sering kita lewati, tapi dulu sekali di waktu kecil saya ya. Lokasi ini dahulu kala ya masih ranum, dan jembatan yang di depan saya ini dahulu kala itu kayaknya masih berupa bambu ya. Dan kali ini sudah berubah menjadi jembatan beton ya. Dan di ujung sana itu adalah Kampung Bundalem, kampung yang mempunyai toponim yang menurut TV Lebaran masih menjadi misteri dan mungkin adalah sejarah yang hilang, yang jarang orang ketahui. Justru sejarah itu terungkap setelah ditemukan beberapa mungkin ya benda-benda kuno yang berada di Sungai Winongo ini. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa di dekat Kebun Dalem ini ternyata terdapat dua sungai ya, anak sungai kecil yang berada di dekat sekali dengan Kebun Dalem dan Sungai Winongo. Tentu saja Sungai Winongo ini lebih familiar ya, atau lebih terkenal ya. Nah, ini teman-teman, saya melanjutkan perjalanan ya. Ini saya akan menyusuri Sungai Winongo, berjalan di sisi barat dan kita menuju ke sisi selatan. Kita akan melihat suasananya. Nah, ini teman-teman ya, saya bertemu dengan orang yang sedang mencari pakan ternak ya. Dan ini sebenarnya jalan ini sebenarnya bukan jalan asing buat saya, karena sering kita lewati dulu tapi ya. Dan di depan saya itu, di hamparan yang kita syuting itu, adalah Kampung Kebun Dalem yang masih menjadi misteri siapakah si dalemnya itu ya. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang mungkin orang-orang sekitar sini mungkin ya mendengar nama Kebun Dalem itu kayak biasa aja, itu cuma nama kampung ya. Tapi menurut TV Lebaran ada sesuatu hal yang memang harus kita pelajari atau kita ekspedisi, yaitu siapa sih dalemnya itu. Nah itu loh, siapa dalemnya itu, ngarso dalemnya itu siapa? Apakah beliau ini adalah seorang penggawa atau mungkin raja di masa lalu yang pernah lewat di sini ya. Inilah teman-teman ya, Kampung Kebun Dalem yang saya sorot ini. Kita masih selidiki siapakah dalemnya itu, apakah berhubungan dengan penemuan yang kita temukan kemarin ya. Dan sebenarnya saya itu mau mencari kayak sebuah bata yang ada di sini teman-teman ya, karena saya pernah melihat dari sisi timur itu pernah kayak ada sebuah batu bata yang menongol ya, sangat besar. Tapi saya punya rencana untuk mengekspedisi, tapi saya tunda terus, dan akhirnya baru kali ini bisa ke sini. Tapi sayangnya teman-teman ya, kondisinya sudah jauh berbeda. Ini tanahnya itu sudah
bengkak-bengkak, dan ini juga kayak ada longsoran. Jadi saya tidak bisa melihat posisinya lagi di manakah batuan itu ya. Dan seandainya batuan itu adalah batuan yang batu bata besar, kemungkinan besar batu bata ini ada sinkronisasi dengan tumpukan batu bata yang di sisi utaranya. Wah, ini kan betul-betul dulu di sini pernah terdapat pemukiman kuno ya teman-teman ya. Ya kita runtut dengan nama toponim Kampung Bondalem, yaitu kebun itu adalah ya taman ya, atau mungkin ya apa ya, ya kayak apa ya, kebun itu ya kan. Kalau kita lihat ya di keluarga-keluarga sekarang ya, keluarga-keluarga besar kita kan pernah atau mungkin malah sering mendengar ya, oh Pak D itu punya kebun di sana ya, atau Budi itu punya jatah kebun di sana ya. Dan kemungkinan besar ya kebun ini ya kayak sebuah taman atau jatah kebun ya, kebun dalamnya itulah yang masih menjadi misteri. Nah ini teman-teman, di sini sungainya masih terlihat alami ya, karena memang ini jauh pula dari apa ya, dari mungkin pemukiman ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini dalam menyusuri Sungai Winongo ya, dalam mencari ya keindahan alam ya, atau mungkin juga histori-histori di masa kecil saya ya, di masa kecil TV Lebaran yang dahulu kala itu juga sering bermain di sini ya teman-teman ya. Ini hawanya sangat sejuk juga. Di sini masih terdapat pohon apa ini teman-teman ya, pohon waru atau pohon apa ini masih sejuk ya, membuat kesejukan semakin tinggi ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah salah satu contoh kealamian sungai ya, dan saya yakin sungai-sungai zaman dahulu itu ya tidak jauh beda dengan seperti ini teman-teman nih. Lihat-lihat aja nih teman-teman, tanggul-tanggulnya ini masih terbuat dari tanah ya, belum tersentuh oleh kemodernan ya atau beton-beton ya. Dan di depan saya ini adalah sungai kecil kayaknya teman-teman ya, dan saya akan mencari tempurannya teman-teman ya, karena saya mempunyai histori bermain di tempuran Sungai Winongo ya. Kita akan mencoba ke sana. Ini terdapat pohon waru ya teman-teman ya. Nih pohon waru, ini pohon waru yang masih apa ya, masih ranum ya. Kalau dilihat dari strukturnya, pohon waru ini menggambarkan kealamian ya, belum pernah diapa-apain lah, masih perawan sejak kecil ya. Kita akan mencoba melihat ini loh teman-teman ya. Ini ada sebuah gugusan pohon, ini kayaknya sungai kecil ya. Kita coba akan ke sini ya. Oh ini benar-benar sungai kecil nih teman-teman. Kita coba ke sana ya. Wah ini sungai kecil teman-teman yang akan punya muara ya, atau tempuran di Sungai Winongo ya. Kita akan mencoba ya. Mungkin hanya di TV Lebaran ya kalian tuh akan melihat suatu kealamian dari alam ini ya, alam di Jogja itu ya. Karena kita memang khusus meliput hal-hal yang delik-delik ya, hal-hal yang jarang dikunjungi orang ya, atau hal-hal yang jarang orang perhatikan ya. Nah ini sungai-sungai kecil seperti ini kan sudah jarang kita temui ya teman-teman ya, apalagi di perkotaan ya. Ini teman-teman, ini tempurannya kayaknya ya, tempuran Sungai Winongo dengan sungai apa saya nggak tahu ya, tapi ini sungai kecil ya. Oh ini teman-teman, inilah tempuran Sungai Winongo dengan sungai. Itu ada hantu apa itu teman-teman? Ada komodo, bukan komodo. Itu namanya apa? Biawak ya. Tuh, biawaknya sangat besar sekali ya. Itu menandakan bahwa lokasi ini jarang disentuh orang ya. Karena kan hewan-hewan seperti itu biasanya sangat takut dengan manusia ya. Inilah teman-teman tempuran Sungai Winongo yang jarang orang ketahui ya, jarang orang perhatikan ya. Kita akan mencoba mendekat dan menyentuh airnya ya. Ini sungai, tidak tahu ya ini sungai apa ya, tapi ini adalah sungai yang mengalir di sepanjang
tadi apa, di pinggiran kebun dalam ya, suatu toponim kampung yang dahulu kala saya yakin penamaan dari toponim kebun dalam itu bukan penamaan yang sembarangan ya. Kebun itu berarti adalah taman ya, atau mungkin ya kebun ya. Dalam itu adalah suatu penamaan orang ningrat ya, yaitu raja ya, atau mungkin ya penggawa-penggawa yang pernah lewat di sini dan bersinggah di kebun dalam dan membangun persinggahan ya. Dan persinggahannya menurut TV Lebaran ya batuan-batuan kuno kemarin ya. Ini teman-teman, ini tempuran yang jarang orang ketahui ya. Kita akan coba merenungi nasib di sini dulu teman-teman ya. Inilah kondisi dari tempuran Kali Winongo. Wah, ada suara kelotak teman-teman. Itu apa ya teman-teman ya? Itu biasanya kalau kelotak-kelotak itu adalah suara biawak yang turun dari sarangnya ya. Mungkin takut ya. Ini teman, inilah lokasinya ya teman-teman ya. Lokasi yang tersembunyi yang jarang orang pijak ya. Dan dulu saya sering juga ke sini waktu kecil ya. Ini sebagai histori ya teman-teman ya. Ternyata masih, tapi lokasinya sudah jauh berbeda ya. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ekspedisi kita ya. Menyusuri bagian-bagian dari Sungai Winongo yang jarang orang ketahui ya, atau jarang orang pijak ya. Ini adalah sebuah tempuran ya teman-teman ya. Ini apa ya? Ini apa teman-teman? Ini jeblos ya. Ini tempuran ya teman-teman ya. Di sana pun sebenarnya sudah ada persawahan ya dan pemukiman ya. Tapi lokasi ini adalah lokasi yang delik sebenarnya ya. Kita berharap masih ada sisa-sisa dari selendang-selendang bidadari yang mandi di sini. Oh, ini teman-teman. Ini kalau mau melihat tempurannya, kita akan masuk lewat sini. Ini tempurannya. Kita berani nggak ya masuk lewat sini ya? Tapi ini betul-betul kayak hutan itu. Ini ada kelambu-kelambunya ini loh. Coba kita masuk ya. Waduh, kita masuk. Kita akan coba lihat secara langsung ya bagaimana kondisi tempurannya dari sini. Kita akan coba. Nah, inilah teman-teman ya, ini tempuran yang jarang orang tahu ya. Sampai ada biawak-biawak di sini tadi itu ada di sini teman-teman ya. Inilah tempurannya teman-teman. Ini yang ke selatan itu adalah Sungai Winongo, dan ini adalah sungai Kebun Dalam tadi yang melewati dusun Kebun Dalam ya. Ini tempurannya ada di sini. Ini jarang orang ketahui ya. Dan mungkin perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa tempuran-tempuran itu dianggap tempat-tempat yang wingit ya, atau mungkin tempat-tempat yang sakral di masa lalu ya. Dulu mungkin buat pengobatan, atau mungkin buat mandi, atau mungkin juga mandi para bidadari. Ini teman-teman, inilah tempurannya ya. Saya mau ke situ tapi takutnya keblusuk ya. Wah, ini lokasinya seperti ini teman-teman ya. Betul-betul sunyi nyi ya. Ini kita liput pada hari Jumat ya. Jadi nanti kita langsung upload saja biar terupdate kondisi di sini. Kita delik-delik teman-teman ya. Inilah. Ya, ini sebenarnya hiburan aja ya teman-teman ya. Kita hiburan, memang kita suka dengan hiburan yang seperti ini ya. Ini kayaknya kalau yang di bawah ini cocok sekali ya teman-teman untuk mandi para bidadari ya ini, karena agak dalam ya. Terus selendangnya bisa dikasihkan di sini, mana di pohon bambu ini gitu loh. Terus saya sebagai Jaka Tarub duduk-duduk di sana menanti bidadari pada selesai mandi. Terus selendangnya saya bawa pulang, saya kasihkan di gubuk sana itu loh. Itu kan ada kandang sapi ya. Di sini pun ada patok ya teman-teman ya, meskipun jauh dari ini ada patok ya. Atau coba kita turun ya. Kita akan perlihatkan tempurannya dari sisi bawah. Wah, lokasinya seperti ini teman-teman. Masih ranum sekali dan masih begitu
Misterius betul teman-teman ya ini. Saya juga sudah lama sekali teman-teman nggak kesini ya, udah puluhan tahun ya. Akhirnya saya bisa kesini kembali, dan di sini juga terdapat sampah-sampah. Ini ada 2 burung, ada soklin, ada sasa, ada super apa ini, bubur. Wah ini seru teman-teman ya. Wah ini untuk merenungi nasib cocok sekali teman-teman ya. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang mau kesini bisa. Jadi ini berada di sisi selatan dari kebun dalam ya, kebun dalam, kebun raja ya. Airnya seperti ini teman-teman ya. Ini memang nggak begitu bening karena memang posisinya kan ini baru banjir ya. Seperti ini. Nah, ini kalau mau melihat keranoman alam sungai yang mungkin berada di tahun milenial ya seperti ini teman-teman ya. Semoga ini masih bisa bertahan ya, karena ya namanya manusia itu kan pengen maju gitu ya, bangun gitu loh. Akhirnya alam yang akan rusak ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput sebuah tempuran Sungai Winongo yang jarang orang ketahui ya. Itu tempurannya di situ ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, hiburan bersama tentu saja ya. Dengan YouTube itu sebenarnya hiburan ya. Terus kita dapat mengambil iktibar bersama dan memantau megatrust bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.